Ya, kita masuk ke dualisme cahaya. Ini oleh de Broglie ya. Yang menyebutkan cahaya bersifat sebagai gelombang, ini pada percobaan Kisi diffraksi. Cahaya bersifat sebagai partikel pada efek Compton dan fotolistrik. Cahaya sifatnya sebagai gelombang, itu pada saat Kisi diffraksi kita lihat banyak celah. Ya, kalau cahaya bersifat sebagai partikel, harusnya layar yang terbentuk di layar itu cuma satu terang aja. Tapi diffraksi ini tidak ya, terbentuk banyak sekali, terang 1, terang 2, sampai terang ke N. Itu kenapa? Karena cahaya terdifrak sebagai gelombang, diffraksinya menghasilkan interferensi. Interferensinya menghasilkan celah terang. Nah, itulah cahaya adalah gelombang. Nah, namun kita juga menemui satu sikap lagi, cahaya adalah partikel sifatnya. Pada saat fotolistrik, ya bayangkan aja, foton menembak yang namanya permukaan logam, logamnya melepaskan elektron, itu kan seperti kayak tumbukan. Nah, ini sifat sebagai partikel. Nah, sifat ini diamati cahaya sebagai gelombang, cahaya juga sebagai partikel. Itu dia. Nah, ini panjang gelombang de Broglie, rumusnya adalah panjang gelombang adalah konstanta Planck dibagi momentumnya M kali V. Oke, kita akan lanjutkan. Ini ke hamburan Compton. Ini kita akan penurunkan hukum hamburan Compton ini. Ini sinar X, ditembakkan ke elektron ya. Ya, ini ditembakkan ke elektron. Ini kalau menurut fisika klasik, harusnya yang terjadi sederhana. Elektron ini menyerap sinar X. Saya kayak ginilah, suara saya akan menumbuk yang namanya partikel udara. Partikel udara akan bergetar menyerap suara saya. Suara saya ini masih ada juga energinya, tapi energinya pasti lebih kecil. Dia menghantam partikel udara yang lebih jauh lagi, bergetar juga, energinya terserap, menghantam lagi partikel yang lebih jauh dengan energi yang lebih kecil, makin kecil tentunya. Inilah logika sederhana dari fisika klasik. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Elektronnya terpental dengan sudut theta, gelombangnya, sinar X-nya makin pendek, makin panjang ya, panjang gelombangnya ya, bukan makin pendek. Makin frekuensinya makin kecil, artinya energinya makin rendah dengan sudut besi. Ini kejadian ini bukan kejadian yang sesuai teorema klasik. Ini persis seperti kayak dua bola biliar bertumbukan. Di kelas waktu kita mau belajar momentum kan kita belajar tuh, dua bola bertumbukan collide each other, dia akan pecah seperti ini. Satu sudutnya theta, satu sudutnya besi. Dan ini adalah cahaya. Nah, inilah cahaya bersifat sebagai partikel. Ini uniknya. Oke, sekarang ini kita lebih ke arah matematis. Kita turunkan dari momentumnya. Momentum awal dia punya P, momentum akhir katakanlah P aksen. Ini momentum si elektron. Momentum awal kalau kita lihat arah X ya, P sama dengan PE dikali cos theta tambah P aksen dikali cos besi. PE cos theta saya pindahkan, ini hasil jadi P aksen cos besi. Kita lihat Y. Y ini 0, momentumnya tidak ada di komponen Y. Nah, setelah tumbukan PE sin theta minus P aksen sin besi. Saya ubah jadi PE sin theta di sini, P aksen sin besi di sini. Kalau kita lihat ini adalah rumusan apa? Ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, akan jadi PE kuadrat cos kuadrat theta sama dengan P minus P aksen cos besi yang dikuadratkan. Nah, kalau kita jumlahkan sin kuadrat cos kuadrat theta pasti jadi 1 ya. Nah, ini yang kita dapati. Atau tepatnya PE kuadrat sama dengan P kuadrat tambah P aksen kuadrat. Ya, ini minus 2P P aksen cos besi ini secara momentum. Ini kita ubah, kan kita udah belajar di Broglie, momentum itu kan sama dengan H per lambda. Nah, ini kita kalikan aja, jadi ini saya ubah sedikit bentuknya.
Nah, ini kalikan C kuadrat, sorry. Ini jadi P kuadrat C kuadrat. Kalau dengan kata lain PE kuadrat. Ada aksen kuadrat. Ini saya highlight dulu. Ini penting sekali. Ya, ini yang kita dapatkan dari kekekalan momentum nih. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang dari energinya. Energinya, kalau kita menggunakan energi relativistik, kita tahu kan E itu adalah gamma dikali NO. Kita kuadratkan. M0 ini massa elektron ya, C kuadrat ini C pangkat 4. Gamma, ya kalau dikuadratkan jadi 1 min P kuadrat per C kuadrat. Ini kita akali supaya kita punya persamaan momentum. Kita plus dan kita minus. Karena ini nggak akan mengubah, tapi persamaannya jadi berubah. Nah, kita perhatikan baik-baik. Nah, ini jadi unik sekali. Kita tahu persamaan momentum. Oh, ini sorry, saya pencet. Persamaan momentum ini jadi momentum kuadrat ya. Ya, ini coret ya. Hasilnya ini E kuadrat sama dengan ini M0 kuadrat. Nah, kita juga tahu energi ini kita bisa menggunakan persamaan dari energi kinetik yang lain. Nah, ini lambda yang ini lambda aksen. Kalau kita kuadratkan, sama-sama kita kuadratkan, kita akan dapatkan di sini M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini akan kita samakan kan bentuknya ini E kuadrat sama E kuadrat nih. Kalau kita amati, ini bentuk ini kan E kuadrat, suku di sini juga E kuadrat. Ya, kita samakan E kuadrat sama dengan E kuadrat. Ini kita tulis P kuadrat C
kuadrat C pangkat 4, yang di sini adalah M0 kuadrat C pangkat 4. Ini elektron ya. Ini minus tambah ini Hc per lambda min Hc per lambda aksen ini kuadrat ya. Ini kita coret, maka kita dapatkan setara dengan 2M0 ini kalau kita kuadratkan, kita ekspansi ya, setelah jadi seperti ini. Kita tahu tadi dari momentum kita akan dapatkan seperti ini juga. Nah, kita samain nih. Ini. Ini coret, ini sama ini coret. Ya, kita akan dapatkan 2M0 ini pindahin aja 2 ini sama ya. Ini jadi 1 minus cos. Oh ini sorry, ini ada HC-nya ya, saya lupa HC di sini. Ini ada HC di sini. Ya, ini kita coret. Bisa lanjutkan ya. Ini 2-nya coret, 2-nya coret, ya H-nya coret, H-nya tinggal coret ya. Ini C pangkat 2 coret. 1 per lambda, ini jadi lambda aksen minus lambda per lambda kali lambda aksen. Ini jadi Hc per M0. 1 min cos psi, jangan lupa di sini ada lambda per lambda aksen ya. Coret. Hasilnya adalah lambda aksen minus lambda. Ya. Inilah rumus dari Compton ya. Itu dia. Nah, ini dia dapat nomor fisika di sini. Ini rumus dari Compton. Lambda aksen itu lambda terakhir ya setelah tumbukan. Lambda datang dan sudut psinya. Kita tinggal pakai rumus ini aja.